puji dan syukur kita panjatkan sehingga kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Yana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Yang terhormat kepada Ibu Mahfuzah Fadilah Herianda MGZ selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyakit malaria. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ratna Fitria Wulandari, kemudian ada Risma Nuraini, kemudian ada Alifa Nurul Amanah, ada Dito Derajat, dan Ica Khairunisa. Lanjut, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi yang pertama. Pengertian malaria. Baik, untuk pengertian malaria ini akan dibawakan oleh saya. Slide selanjutnya. Oke, malaria ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa dari genus Plasmodium dan mudah dikenali dari gejala panas dingin, menggigil, serta demam yang berkepanjangan. Ini menurut penelitian Diniati dan Jayatmi pada tahun 2017. Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles yang juga berfungsi sebagai inang parasit ini ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah dan parasit ini menyerang eritrosit. Nah, terdapat 4 jenis plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Yang pertama yaitu ada Plasmodium vivax, lalu ada Plasmodium malariae, lalu ada Plasmodium falciparum, dan juga ada Plasmodium oval. Slide selanjutnya. Lalu materi yang kedua yaitu ada besarnya masalah penyakit malaria. Nah, malaria ini masih menjadi penyakit endemik di dunia. Pada jumlah penderita penyakit yang ditularkan nyamuk ini dapat mencapai lebih dari 200 juta. Dari data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, menyebutkan terdapat 219 juta kasus malaria di seluruh dunia pada tahun 2019. Meski demikian, angka kematian akibat penyakit malaria ini cenderung turun sejak tahun 2004, yaitu dari 759.000 kasus menjadi 409.000 kasus kematian pada tahun 2019. Artinya terjadi penurunan 46,1% dalam kurun waktu 15 tahun. Slide selanjutnya. Menurut data di JNPP dan PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Sarip Ahmad menyatakan bahwa Indonesia memang masih menjadi salah satu negara yang beresiko malaria karena 80% kabupaten atau kota di Indonesia ini termasuk ke dalam daerah endemis malaria. Nah, pada 2009 jumlah kasus malaria klinis yang dilaporkan terdapat 1.143.024 kasus dan jumlah kasus malaria positif hasil pemeriksaan laboratorium ini ada sebanyak 199.577 kasus. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya malaria. Yang selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina dan sudah dikenal sejak 3.000 tahun yang lalu. Ada 4 jenis Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Yang pertama, Plasmodium vivax. Malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax ini cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan. Parasit ini dapat bertahan di organ hati dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Walaupun tergolong ringan, malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Yang kedua, Plasmodium ovale. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale ini tergolong tidak terlalu berbahaya, namun tetap harus waspada
karena malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Yang ketiga ada Plasmodium malariae. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium malariae menimbulkan gejala setelah lama terinfeksi parasit tersebut. Oleh karena itu, penderita malaria ini akan mengalami infeksi yang kronis, mengalami gangguan fungsi organ ginjal. Dan yang keempat ada Plasmodium falciparum. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum tergolong paling berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit mikrovaskular. Karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat seperti malaria otak, anemia berat, syok, gagal ginjal akut, pendarahan, sesak nafas. Malaria jenis ini juga menjadi salah satu penyebab kematian akibat malaria tertinggi di dunia. Ketika Plasmodium memasuki darah, maka akan dengan cepat Plasmodium terdistribusi ke jantung dan dapat menyerang atau menginfeksi sel-sel darah merah yang lain. Sel darah merah yang terinfeksi akan pecah setiap 48-72 jam. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada riwayat perjalanan malaria. Yang akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi, perjalanan penyakit malaria yang pertama itu ada agennya, yaitu parasit Plasmodium SPP, dan hostnya itu nyamuk Anopheles, dan environmentnya itu curah hujan. Untuk penularan malaria terjadi karena adanya interaksi antara agen, host, dan environment. Ketika parasit dalam bentuk sporozoid masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles, kurang lebih dalam waktu 30 menit akan sampai ke dalam sel hati. Selanjutnya akan melalui atau melakukan siklus di sel hati dengan berubah menjadi sporozoid menjadi skinzoid hati muda, kemudian tua dan matang. Selanjutnya, skinzoid hati yang matang akan melepaskan merozoid untuk masuk ke sistem sirkulasi darah. Mungkin itu perjalanan dari penyakit penularan malaria. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada rantai perjalanan malaria yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rantai perjalanan penularan malaria. Penularan malaria ini selalu dihubungkan dengan siklus hidup Plasmodium. Siklus hidup Plasmodium ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, siklus aseksual di dalam tubuh manusia. Yang kedua, siklus seksual di dalam tubuh nyamuk. Siklus hidup aseksual di dalam tubuh manusia ini ada dua fase. Yang pertama, fase eksoeritrosik, yang dimulai dengan nyamuk Anopheles yang menghisap darah pada tubuh manusia. Nyamuk akan mengeluarkan kelenjar liur. Nah, kemudian dari kelenjar liur ini akan keluar sporozoid mencapai liver dan akan masuk ke hepatosit. Di dalam hepatosit ini, sporozoid akan berubah menjadi tropozoid dan berkembang menjadi skizon. Kemudian skizon akan membelah diri menjadi 10.000 sampai 30.000 merozoid yang dilepas dari hepatosit menuju peredaran darah. Yang kedua, fase eritrosik. Di fase eritrosik ini, merozoid yang sudah beredar ke dalam peredaran darah dinamakan trofozoid. Trofozoid akan berubah menjadi skizon dewasa dan berubah lagi menjadi merozoid yang dilepaskan bersama pecahnya sel darah merah yang bertujuan untuk menginfeksi sel darah merah baru. Setelah itu, sebagian kecil merozoid di dalam sel darah merah akan berubah menjadi gametosit.
Kemudian siklus seksual di dalam tubuh nyamuk yang diawali dengan gametosit yang berubah menjadi mikrogamet dan makrogamet yang akan melebur menjadi zigot. Zigot ini akan berubah menjadi ookinet yang akan menembus dinding usus, kemudian berubah menjadi ookis. Nah, ookis ini akan dihasilkan sporozoid yang akan sampai menuju ke kelenjar liur nyamuk, kemudian akan menggigit manusia. Nah, siklus ini akan terulang secara terus-menerus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, yaitu ada faktor resiko malaria yang akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor resiko malaria. Faktor dari resiko malaria ini dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor manusia, yang kedua faktor nyamuk, dan yang ketiga faktor lingkungan. Faktor manusia yang pertama ada umur. Dalam hal ini, bayi dan anak-anak di bawah umur 5 tahun diketahui dapat beresiko rentan terhadap kasus malaria. Begitu pula dengan orang pada rentang usia dewasa, lebih tua, ataupun lansia, memiliki resiko tinggi terhadap malaria. Yang kedua ada jenis kelamin. Perempuan memiliki respon yang kuat dibandingkan laki-laki, tetapi apabila menginfeksi ibu yang sedang hamil, memiliki resiko yang lebih tinggi dan berdampak buruk terhadap janin seperti berat badan lahir rendah, abortus, partus prematur, dan kematian janin. Yang ketiga ada imunitas. Orang yang pernah terinfeksi malaria sebelumnya biasanya terbentuk imunitas dalam tubuhnya terhadap malaria. Demikian juga yang tinggal di daerah endemis biasanya mempunyai imunitas alami terhadap penyakit malaria. Faktor yang kedua ada faktor nyamuk. Nyamuk termasuk serangga yang melangsungkan siklus kehidupan di air. Kelangsungan hidup manusia akan terputus. Kelangsungan hidup nyamuk akan terputus apabila tidak ada air. Makanya nyamuk Anopheles betina, yaitu darah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan telurnya, di mana nyamuk Anopheles betina membawa parasit plasmodium yang bisa menginfeksi tubuh manusia dan masuk ke dalam hati. Selanjutnya, parasit tersebut dapat berkembang biak dan merusak sel darah merah. Faktor yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Yang pertama, kelembaban udara. Kelembaban yang rendah akan memperpendek umur nyamuk. Kelembaban mempengaruhi kecepatan berkembang biak, kebiasaan menggigit, istirahat, dan lain-lainnya dari nyamuk. Pada kelembaban yang tinggi, nyamuk menjadi lebih aktif dan lebih sering menggigit sehingga meningkatkan penularan malaria. Yang kedua, angin. Jarak terbang nyamuk dapat diperpendek atau diperpanjang tergantung kepada arah angin. Jarak terbang nyamuk Anopheles adalah terbatas, biasanya tidak lebih dari 2-3 km dari tempat perindukannya. Yang ketiga ada tempat perkembangbiakan nyamuk. Tempat perkembangbiakan nyamuk Anopheles adalah genangan-genangan air, baik air tawar maupun air payau, tergantung dari jenis nyamuknya. Air ini tidak boleh tercemar, harus selalu berhubungan dengan tanah. Yang selanjutnya ada keadaan dinding, khususnya dinding rumah berhubungan dengan kegiatan penyemprotan rumah, karena insektisida yang disemprotkan ke dinding akan menyerap ke dinding rumah sehingga saat nyamuk hinggap akan mati akibat kontak dengan insektisida tersebut. Yang selanjutnya ada kebiasaan keluar malam hari. Malaria umumnya banyak terjadi di wilayah pedesaan, di mana karakteristik masyarakatnya senang melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari dengan pakaian pendek. Aktivitas yang dilakukan pada malam hari berupa kegiatan bertegur sapa antar tetangga. Kebiasaan keluar rumah adalah perilaku yang memiliki resiko terjadinya kontak antara manusia dengan nyamuk Anopheles sp sebagai vektor malaria. Yang selanjutnya tidak memakai kelambu. Berdasarkan penelitian bahwa kebiasaan tidur tidak memakai kelambu memiliki resiko 2 kali lebih besar terkena malaria. Pemakaian kelambu baik yang berinsektisida maupun tidak berinsektisida merupakan salah satu metode untuk mengurangi kontak antara vektor dengan manusia sebagai upaya pencegahan penularan malaria. Selanjutnya ada obat anti nyamuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang tidak menggunakan obat nyamuk bakar, oles, ataupun lainnya memiliki peluang 2,3 kali lebih besar untuk tertular malaria. Penggunaan obat pengusir nyamuk juga merupakan upaya untuk mengurangi kontak manusia dengan vektor.
Selanjutnya ada pekerjaan. Hutan merupakan tempat yang cocok bagi peristirahatan maupun perkembangbiakan nyamuk, sehingga menyebabkan faktor cukup tinggi. Manusia yang mencari nafkah ke hutan mempunyai resiko untuk menderita malaria karena suasana hutan yang gelap memberikan kesempatan nyamuk untuk menggigit. Dan yang terakhir ada rumah dekat perbukitan. Perbukitan merupakan salah satu tempat istirahat nyamuk Anopheles. Banyaknya semak-semak dan tanaman perkebunan, tanaman salak, merupakan tempat yang baik untuk istirahat nyamuk Anopheles sebelum menggigit. Jarak perbukitan dengan rumah berpengaruh dengan kejadian malaria. Semakin dekat jarak perbukitan dari rumah, semakin berisiko. Sedangkan kemampuan menjangkau rumah dipengaruhi oleh jenis nyamuk dan dalam terbang dan kecepatan angin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alifa. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala penyakit malaria yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala penyakit. Tanda-tanda malaria setelah dilakukan pemeriksaan fisik itu bisa terbagi menjadi malaria ringan dan malaria berat. Untuk tanda-tanda malaria ringan itu terjadinya demam, konjungtiva atau telapak tangannya pucat, pembesaran limpa, dan pembesaran hati. Dan untuk tanda-tanda malaria beratnya itu bisa terjadinya gangguan status mental, kejang multiple, koma, hipoglikemia, distres pernapasan, dan pendarahan spontan, serta hemoglobinuria. Slide selanjutnya. Untuk gejala malaria juga bisa terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan berat ringannya. Untuk gejala malaria ringan atau malaria tanpa komplikasi ini biasanya gejala utamanya yaitu demam dan menggigil, juga dapat disertai dengan sakit kepala, mual, muntah, diare, atau pegal-pegal. Untuk gejala malaria ringan ini secara umum terjadi secara berurutan yang disebut dengan trias malaria, yaitu yang pertama ada stadium dingin atau cold stage. Nah, yang mana stadium ini berlangsung selama 15 menit sampai dengan 1 jam, yang dimulai dengan menggigil dan perasaan sangat dingin, gigi meretak, nadi cepat tapi lemah, bibir dan jari pucat kebiru-biruan, kulit kering, dan kadang disertai dengan muntah. Setelah stadium dingin berlalu, yaitu berlanjut ke stadium demam atau host stage, yang mana stadium ini berlangsung selama 2-4 jam. Penderita mengalami kepanasan, mukanya merah, kulit kering, sakit kepala, dan seringkali muntah. Dan setelah stadium demam, berlanjut ke stadium berkeringat atau sweating stage, yang mana stadium ini berlangsung selama 2-4 jam. Penderita berkeringat sangat banyak, suhu tubuhnya kembali turun, kadang-kadang bisa sampai di bawah normal. Dan setelah itu, biasanya penderita akan beristirahat hingga tertidur. Setelah bangun tidur, penderita akan merasa lemah tetapi tidak ada gejala lain, sehingga dapat kembali melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, gejala trias malaria ini biasanya hanya dialami oleh penderita yang berasal dari daerah non-endemis malaria atau penderita yang belum mempunyai kekebalan atau imunitas terhadap malaria, atau penderita yang baru pertama kali menderita malaria. Sedangkan untuk penderita yang telah mempunyai kekebalan atau imunitas terhadap malaria, gejala yang timbul tadi tidak berurutan, bahkan tidak selalu ada dan seringkali bervariasi tergantung spesies, parasit, dan imunitas penderita. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah gejala malaria berat atau malaria dengan komplikasi. Gejalanya itu bisa berupa gangguan kesadaran dalam berbagai derajat, mulai dari koma sampai penurunan kesadaran, lebih ringan dengan manifestasi seperti mengigau, bicara salah, tidur terus, diam saja, dan tingkah laku berubah. Terus keadaan umum yang sangat lelah, tidak bisa duduk atau berdiri, kejang-kejang, panas sangat tinggi, tubuh menguning, mata atau tubuh menguning. Terus slide selanjutnya. Mengalami tanda-tanda dehidrasi seperti mata cekung, turgor dan elastisitas kulit berkurang, bibir kering, pendarahan hidung, gusi atau saluran pencernaan, serta nafas
cepat atau sesak nafas, muntah terus-menerus, dan tidak dapat makan minum, warna air seni seperti teh tua sampai kehitaman, jumlah air seninya berkurang sampai tidak ada air seni, serta telapak tangan pucat, yaitu mengalami anemia dengan kadar Hb yang kurang dari 5 gram per sen. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Risma Nuraini. Selanjutnya itu ada konsekuensi penyakit malaria yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsekuensi dari penyakit malaria. Baik, yang pertama ada demam. Pada masa inkubasi malaria, protozoa di dalam tubuh sel hati. Kemudian beberapa hari sebelum gejala pertama terjadi, organisme dari malaria tersebut akan menyerang dan menghancurkan sel darah merah sejalan dengan perkembangan mereka, sehingga bisa menyebabkan demam pada tubuh. Yang kedua ada anemia. Malaria dapat menyebabkan kekurangan darah karena sel-sel darah yang banyak hancur ataupun rusak, ataupun yang dimakan oleh Plasmodium. Malaria juga dapat menyebabkan splenomegali, yaitu pembesaran limpa yang merupakan gejala khas dari malaria klinik. Yang ketiga ada koma atau juga malaria cerebral. Malaria cerebral ini adalah komplikasi neurologis paling berbahaya akibat dari infeksi parasit Plasmodium falciparum, di mana kondisi komplikasi malaria ini terjadi ketika sel darah dipenuhi parasit menghalangi pembuluh darah kecil ke otak sehingga dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan ataupun kerusakan otak akibat koma. Kemudian yang keempat ada gangguan ginjal akut. Gangguan ginjal akut pada malaria falciparum terjadi karena glomerulonefritis. Itu komplikasi ini dihubungkan dengan komplikasi infeksi falciparum yang mencari dan mikrokulasi di antara otak, ginjal, dan paru-paru. Gejala ini ditimbul meliputi kenyang, dehidrasi, koma, napas menjadi cepat, demam, mengigau, warna urin pekat, dan penurunan produksivitas urin. Kemudian yang terakhir adalah splenomegali atau pembesaran limpa. Splenomegali adalah kondisi di mana terjadi pembesaran organ limfa. Kondisi tersebut bisa disebabkan sejumlah penyakit ataupun infeksi, salah satunya dalam malaria kronis. Normalnya limpa hanya berukuran 11-20 cm dan memiliki bobot 500 gram, tapi pada kasus malaria, limpa bisa membesar hingga 20 cm dan beratnya bisa mencapai 1 kg. Kondisi ini juga bisa menyebabkan terganggunya limpa pada organ tubuh. Mungkin cukup sekian penyampaian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Dito. Selanjutnya ada pencegahan dan penata laksanaan malaria yang akan disampaikan oleh rekan saya Risma. Saya persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu pencegahan dan penata laksanaan malaria. Untuk pencegahan yaitu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada pencegahan primer, yaitu tindakan yang dilakukan melalui tindakan terhadap manusia, seperti edukasi, penyuluhan, modifikasi perilaku, seperti mengurangi aktivitas di luar rumah mulai sore sampai pagi hari, serta proteksi pribadi untuk menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan pakaian lengkap, tidur menggunakan kelambu, memakai obat penolak nyamuk, dan menghindari berpergian ke daerah yang rawan penularan malaria. Yang selanjutnya yaitu kemopropilaksis. Kemopropilaksis ini yaitu dilakukan dengan memberikan obat setiap minggunya kepada orang yang akan berkunjung, sedang berkunjung, dan setelah berkunjung ke daerah endemis malaria, yaitu dimulai dengan minum obat 1-2 minggu sebelum berkunjung ke daerah endemis malaria. Kemudian dilanjutkan setiap minggu selama dalam perjalanan atau selama tinggal di daerah tersedia. Dilanjutkan setiap minggu selama dalam perjalanan atau selama
tinggal di daerah tersebut, dan selama 4 minggu setelah kembali dari daerah tersebut juga diberikan obat, yaitu kemoprofilaksis. Yang ketiga yaitu tindakan terhadap vektor, yang mana bisa dilakukan dengan memusnahkan sarang nyamuk seperti mengeringkan genangan air yang menjadi sarang nyamuk, memasang kasa dan kelambu, terus bisa juga dengan memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, dan menggunakan insektisida seperti anti nyamuk bakar, semprot, dan repelen. Slide selanjutnya. Untuk penanganan kasus malaria ini bisa dilakukan dengan yang pertama pengobatan malaria tanpa komplikasi. Untuk malaria falciparum ini diberikan DHP dan primaquine. Untuk primaquine-nya ini hanya diberikan pada hari pertama dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Dan untuk pengobatan malaria vivax yang relaps atau kambuh ini diberikan dengan resimen DHP yang sama, tapi dosis primaquine ini ditingkatkan menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari dan harus disertai dengan pemeriksaan laboratorium enzim. Dan untuk pengobatan malaria oval ini menggunakan DHP, yaitu DHP ditambah dengan primaquine selama 14 hari. Untuk dosis pemberian obatnya sama dengan untuk malaria vivax. Yang selanjutnya pengobatan malariae. Ini cukup diberikan DHP 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lain dan tidak diberikan primaquine. Untuk pengobatan infeksi campur seperti falciparum, vivax, dan oval, ini diberikan DHP selama 3 hari serta primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram per badan per hari selama 14 hari. Yang selanjutnya yaitu pengobatan malaria pada ibu hamil. Pada prinsipnya, pengobatan malaria pada ibu hamil ini sama dengan pengobatan pada orang dewasa lainnya. Yang membedakan itu untuk ibu hamil tidak diberikan primaquine. Terus yang terakhir yaitu pengobatan malaria berat. Untuk pengobatan malaria berat ini dilakukan dengan dirawat inap. Pasien diberikan artesunat intravena, namun jika tidak ada dapat diberikan kinadrip. Artesunat ini diberikan dengan dosis 2,4 mg per kilogram berat badan intravena sebanyak 3 kali jam ke-0, 12, 24, dan 24 di hari pertama. Selanjutnya diberikan 2,4 mg per kilogram berat badan intravena setiap 24 jam sehari sampai penderita mampu minum obat oral. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Jadi untuk kesimpulan kelompok kami yaitu malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa dari genus Plasmodium dan mudah dikenali dari gejala panas dingin, menggigil, serta demam berkepanjangan. Terdapat 219 juta kasus malaria di seluruh dunia pada tahun 2019, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara beresiko malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, dan faktor risiko malaria diantaranya karena faktor manusia, nyamuk, dan lingkungan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.